bisa melayani untuk acara pembinaan siang hari ini. Sibuk, tetap sibuk, tetapi melayani adalah kesukaan saya juga gitu ya. Jadi meskipun di tengah padatnya jadwal, tapi saya berupaya untuk memenuhi undangan semacam ini karena saya tahu bahwa apa yang saya punya harus bisa dibagikan kepada orang lain. Nah, terima kasih ya Pak Andi sudah meringankan sedikit tugas saya karena Bapak sudah bertanya, sudah mencari tahu apa yang ada di pikiran saudara, ekspektasi saudara tentang seminar ini. Jadi thank you untuk mengambil satu bagian penting di dalam seminar ini, dan Pak Andi sudah melakukannya dengan baik. Dan saudara, saya akan berbicara banyak tentang grow together ini. Betul tadi kata beberapa masukan tadi ya, apa iya ini tentang rohani-rohani aja, apa segala aspek kehidupan gitu kan, apa sih yang harus dibangun kalau misalnya sebuah keluarga itu harus bisa bertumbuh bersama-sama. Kadang-kadang kelihatannya istrinya aja yang tumbuh, suaminya entah ketinggalan di mana gitu kan, atau anak-anaknya kayaknya cukup baik, orang tuanya malah menjauh begitu. Jadi menjalankan kehidupan keluarga itu tidak mudah, saudara-saudara ya. Saya bersama suami ini menikah, ini tahun ke-25 kami menikah. Jadi dalam kayak sudah tua. Saya kan tahu ya berapa banyak dari saudara yang usia pernikahannya di atas 10 tahun. Ada? Oh banyak. Yang baru 1 sampai 10 tahun. Oh lumayan, berarti oke lah balance ya, tapi lebih banyak yang di atas 10 tahun. Saya kira ini cukup relevan untuk kita pelajari bersama. Mari kita berdoa dulu ya Bapak Ibu, suruh kita bersama memasuki materi seminar ini. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan yang memimpin perjalanan kehidupan kami sampai hari ini, mempertemukan kami dengan pasangan hidup kami dan bahkan menjalankan kehidupan berkeluarga sampai hari ini di tengah begitu banyaknya kegagalan kami dan bahkan juga kesulitan kami, pergumulan kami, kesusahan kami. Tapi kami juga bertemu dengan berbagai macam pengalaman-pengalaman yang membuat kami juga bertambah dewasa dan bahkan semakin dalam memahami tentang apa artinya pernikahan ini. Meskipun Tuhan, perjalanan pernikahan ini tidak selalu terasa menyenangkan secara manusia karena ada begitu banyak hal yang terjadi di dalam pernikahan ini. Tapi kami sangat bersyukur tetap kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan karuniakan kepada kami, dan kami belajar di dalamnya. Karena sesungguhnya pernikahan adalah lembaga yang Tuhan ciptakan. Pernikahan adalah lembaga yang Tuhan berkati. Karena itu kami yakin sekali bahwa ada misi Allah yang besar dalam kehidupan berkeluarga yang kadang-kala kami mungkin masih buram melihatnya. Tetapi melalui terang firman Tuhan, kami belajar untuk juga melihat pernikahan kami dengan lebih terang, melihat pernikahan kami dengan lebih jelas, melihat keluarga kami dengan lebih utuh, dan kami akan lebih bersyukur lagi mengapa Tuhan membawa kami pada kehidupan berkeluarga yang kami miliki hari ini. Hamba-Mu Tuhan, supaya setiap materi yang disampaikan ini sungguh dapat diterima dengan baik, sederhana, dan bahkan dipahami, dijalani dalam kehidupan ini Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Tuhan akan hadir di tengah kami dan juga membuat kami memahami setiap kebenaran yang disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke. Saudara, kita ini kan hidup bergereja ya. Saya yakin saudara adalah orang-orang yang cukup setia bergereja gitu. Makanya saudara ada. Biasanya orang-orang kalau yang cuma datang aja ke gereja untuk pembinaan-pembinaan kayak gini suka males ya, karena merasa harus meluangkan waktu lagi gitu. Padahal 1,5 jam dia pengen cepet-cepet gitu. Kadang-kadang belum amin aja belum doa berkat aja udah kabur duluan gitu. Karena rasanya meluangkan waktu 1,5 jam di gereja itu kayak udah lama. Nah, buat saya orang-orang yang bahkan bersedia meluangkan waktunya lebih di gereja, dibina, itu udah hebat. Berarti orang itu ada maturity-nya, ada kedewasaannya sendiri. Mengapa dia merasa butuh? Tadi saya senang juga beberapa rekan tadi mengatakan bahwa ya saya butuh, saya ingin tahu ini apa gitu ya. Jadi ada rasa ingin tahu aja itu sudah bagus. Nah, saudara sebagai orang gereja nih ya, kalau saya tanya kepada saudara, apa sih sebenarnya tantangan terbesar gereja di zaman ini? Menurut saudara, tantangan terbesar gereja? Atau nggak pernah mikirin ya? Jadi nggak tahu juga tantangannya apa. Mungkin pendeta yang tahu ya tantangannya apa, tapi jemaat juga harusnya tahu apa tantangan gereja hari ini yang terbesar. Apa? Kesatuan hati untuk melayani.
kesatuan hati untuk melayani itu satu hal. Makanya kadang-kadang gereja suka ribut, kadang-kadang konflik, bahkan kadang-kadang pecah, ada yang kecewa dan pergi dari gereja dan sebagainya. Itu satu tantangan. Ada nggak hal yang lain? Ada hal yang lain yang saudara tahu? Pernah nggak kepikir bahwa sebenarnya tantangan gereja yang terbesar itu adalah ini, keluarga, saudara-saudara. Maka saya suka merasa begini ya, nampaknya yang perlu ditolong oleh gereja tentang keberadaan jemaat ini adalah tentang keluarganya gitu. Betul yang tadi salah satu ibu bilang gitu. Mungkin ya kalau dilihat dari luar kayaknya baik-baik aja. Pada waktu kita datang ke gereja, kayaknya semuanya baik-baik aja, bisa duduk berdampingan, bisa gandengan gitu kan ya, bisa ngobrol. Tapi begitu keluar dari gereja, nggak bisa ngobrol lagi gitu. Begitu sampai di rumah, kayaknya aura bertengkarnya lebih kuat daripada aura berkomunikasi dengan baik gitu. Maka tadi ada yang mengatakan gini, ya kalau di luar sih kelihatannya baik-baik aja, tapi sebenarnya baik apa enggak kita nggak tahu gitu. Dan bahkan gereja pun nggak tahu, bahkan pendetanya juga nggak tahu bisa tentang apa yang terjadi di tengah rumah tangga masing-masing jemaat ini. Saudara, sebenarnya hal ini menjadi satu kekhawatiran besar gitu tentang kehidupan bergereja hari ini gitu kan. Jadi tantangan terbesarnya itu bukan sekedar masalah ajaran sesat gitu ya, atau sekularisme, orang menjadi sekuler begitu, atau AI sekarang lagi banyak diomongin, atau krisis ekonomi, atau tadi konflik-konflik di dalam gereja gitu. Ya mungkin itu adalah bagian-bagian yang mengkhawatirkan, tapi yang jauh lebih mengkhawatirkan itu adalah orang-orang yang terhimpun di gereja dan mereka terdiri dari keluarga. Nah inilah yang akan kita pikirkan baik-baik ya. Ketika gereja tidak terlalu concern, tidak terlalu peduli dengan kehidupan keluarga jemaatnya, menurut saya itu yang paling berbahaya di dalam perjalanan kehidupan bergereja. Karena semua jemaatnya itu adalah keluarga gitu. Semua jemaat itu adalah keluarga. Apalagi di sini kata Pak Federius tadi, kalau di sini Bu, semua jemaatnya itu antara satu sama yang satu tuh keluarga semua tuh gitu ya. Jangan ngomongin dia nih, kalau ngomongin dia itu keluarga ini ya gitu kan. Jadi kita bisa merasa bahwa kita itu terdiri dari keluarga-keluarga. Nah, saudara perhatikan ya. Kenapa saya katakan bahwa keluarga itu sangat rentan sekali dan itu diakomodasi dalam satu gereja dan itu menjadi tantangan yang besar di dalam gereja. Perhatikan ini saudara ya tentang krisis ini. Saudara tahu tidak ya, krisis yang sangat besar terjadi itu justru ada di tengah keluarga. Katakanlah kita sekarang lagi ngomongin soal krisis ekonomi global gitu kan ya. Kita lagi ngomongin bahwa wah ini korupsi di negara kita ini luar biasa, politik di negeri kita ini panas sekali gitu. Tapi sebenarnya yang paling menakutkan even di dalam kondisi Indonesia ini adalah keluarga sebenarnya. Kalau kita lihat ya, angka ini itu kan gede banget ya. Perceraian itu masih sangat tinggi sekali loh di Indonesia ini. Dalam berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS itu ya, sepanjang tahun 2025, 2026 kan belum habis ya, jadi kita nggak tahu persentasenya berapa. Tetapi di tahun 2025 ini ada tercatat 438.168 kasus perceraian di Indonesia yang terdaftar secara hukum. Tapi yang nggak terdaftar, yang cerai-cerai begitu aja, yang bisa-bisa begitu aja karena ribet dengan urusan hukum dan mereka tidak mau urusan hukum, ya pokoknya cerai-cerai begitu aja. Itu juga sangat banyak, apalagi kalau di desa-desa gitu. Jadi ini yang tercatat oleh hukum saja sekitar 438. Nah itu berarti kalau dibagi ada sekian banyak kasus perceraian, ada 365 hari ya di dalam satu tahun, itu berarti rata-rata 1.200 keluarga berakhir setiap hari. Benar nggak itu sebenarnya? 1.200 setiap hari keluarga itu berakhir. Kemarin nih saya lagi menangani satu pasang yang bolak-balik mau cerai. Aduh udah nggak bisa diomongin gitu ya. Akhirnya mereka pergilah mencari tahu bagaimana caranya bercerai. Orang mereka sendiri juga nggak tahu gimana caranya bercerai ya. Akhirnya mereka pergi ke kependudukan ya, catatan sipil ya itu ya untuk mendaftarkan perceraian itu.
Dan dia bilang sama saya kaget waktu masuk ke catatan kantor kependudukan itu. Ternyata yang mau bercerai itu banyak sekali, ke Jakarta Barat tuh saudara-saudara. Dan dia mengantri begitu panjang untuk bisa bertemu dengan orang customer service-nya itu untuk mendapatkan persyaratan perceraian itu. Dan dia bilang, aduh malu juga sih sebenarnya ya. Ada saya tarik dia, pergilah. Udahlah nanti kita ngomongin nanti gitu. Malu ada di situ, begitu malu begitu. Begitu banyak, ramai banget di sini, nggak menyangka gitu. Ternyata yang bercerai banyak banget ya. Hari apa tuh kemarin yang dia ngomong sama saya itu mungkin 2-3 hari lalu. Jadi setiap hari itu ada 1.200 keluarga bercerai, pasangan nikah bercerai gitu, dalam catatan ini ya. Dan yang lebih memprihatinkan saudara-saudara, hampir 64,4% itu perceraian itu disebabkan bukan oleh perselingkuhan, bukan oleh krisis ekonomi, bukan, tapi oleh pertengkaran, perselisihan yang terus-menerus gak ada habis-habisnya gitu. Dan hal-hal ini membuat rasanya itu berat dijalani. Saya nggak tahu ya bagaimana kehidupan pernikahan saudara ya, apakah berapa banyak ya load pertengkaran di tengah keluarga yang saudara jalani itu. Saya melihat pasangan nikah yang sedang saya tangani itu, waduh kalau bertengkar itu udah kayak bukan manusia menurut saya. Kata-katanya itu gitu, kata-katanya itu toksik banget, kata-katanya itu menakutkan sekali untuk didengar gitu. Saya bilang, aduh kamu kok katanya anak Tuhan, tapi kalau kamu bertengkar, bahkan dia udah gak peduli lagi kalau lagi emosi di depan saya pendeta pun dia gak peduli. Dia marah, dia maki-maki itu istri juga balik maki-maki dia gitu. Saudara tahu tidak ya, ada satu kali terlihat di dalam kehidupan kita ini, saya kira berapa belas tahun yang lalu, udah agak lama ini ya. Ada seorang istri hamba Tuhan, ini hamba Tuhan, keluarga hamba Tuhan ya. Dia datang kepada saya udah menangis luar biasa. Waktu itu saya masih melayani di gereja. Lalu dia bilang sama saya gini, aduh saya gak kuat. Karena saya kenal suaminya hamba Tuhan. Saya gak kuat hidup sama dia. Tapi saya juga tahu saya tidak boleh bercerai. Gimana lah saya ini, tolong saya. Lalu dia bilang, apa yang terjadi gitu kan? Aduh, saya sampai bilang sama dia, karena saya tahu suami itu baik, khotbahnya bagus, pelayanannya bagus, disayang sama jemaat. Tapi kalau di rumah dia bisa jadi pribadi yang berbeda, kata istrinya. Lalu dia bilang begini sama saya, istrinya bilang, saya Bu ya sampai mohon-mohon katanya sama dia, katanya. Sampai berlutut di depan dia. Saya bilang begini, udahlah kamu perlakukan saya sebagai jemaat saja, jangan perlakukan saya sebagai istri. Karena kalau kamu memperlakukan saya sebagai istri, kamu kejam, katanya. Tapi kalau kamu memperlakukan jemaat, manis gitu. Karena kan dia lihat kalau di gereja kan baik suaminya kan, salam hidup maaf, wah besok apa sedang bagus gitu. Tapi begitu di rumah dia bilang, kamu kok kejam gitu. Makanya dia mohon sama suaminya, jangan perlakukan saya sebagai istri deh, perlakukan saya sebagai jemaat saja. Itu fakta ya saudara. Fakta kehidupan keluarga hamba Tuhan juga. Dan ini bukan hanya di antara jemaat, tapi di keluarga-keluarga hamba Tuhan itu juga tidak sedikit yang mengalami kesulitan kehidupan dalam membangun kehidupan keluarga, rumah tangga. Berat sekali rupanya ya dalam kehidupan kita bersama sebagai keluarga ini. Sehingga perselisihan dan pertengkaran itu memang menjadi kekuatan utama untuk memecah sebuah keluarga. Gak bisa lagi berbicara satu sama lain. Sehingga dampak terhadap anak itu juga jadi buruk kan. Karena kualitas relasi orang tua itu akan sangat menentukan gitu kan. Bagaimana perkembangan anak ini secara mental, secara emosional, secara spiritual itu bergantung kuat kepada bagaimana relasi orang tuanya. Nah saudara, maka saya katakan begini, banyak keluarga itu runtuh karena mereka mempertahankan kehilangan kemampuan untuk berbicara itu. Tidak ada kemampuan untuk mendengar, tidak ada kemampuan untuk mengampuni, dan tidak ada kerinduan untuk tumbuh bersama. Saya balik lagi pada dua pasang yang saya katakan itu tadi ya. Mereka itu apa ya, kayak bencinya itu benci banget gitu satu sama lain. Saya kok bisa begitu ya gitu. Pernikahan ini bisa saling membuat satu sama lain itu benci sekali gitu. Lalu saya katakan kepada dia, kamu nggak bisa ya. Kalau satu bicara, satu berbicara juga gitu. Jadi nggak pernah ada yang mau mendengar gitu. Bahkan suami itu bilang gini sama saya,
meskipun ibu bicara ya sebagai pendeta, dia sih keluar masuk aja di telinganya dia, gitu. Gak akan dia dengar juga. Saya bilang kepada suaminya, sebenarnya kamu juga sama, gitu. Kamu juga sama. Kamu bilang istrimu keluar masuk dari telingamu, kamu juga sama. Karena masalah yang kamu bawa ke saya itu berulang-ulang, gak maju-maju. Ini sudah 2 bulan saya bersama dengan kamu. Saudara, di dalam hal inilah kemudian kita tahu bahwa tidak semua keluarga yang nampaknya bertahan tetap hidup sebagai suami istri hari ini adalah keluarga yang sehat. Ya, kalau kita mengevaluasi dengan jujur keluarga kita masing-masing, bisa sih tetap tinggal serumah, tapi udah hidup sendiri-sendiri sebenarnya gitu. Kelihatan sih makan bareng-bareng, tetapi masing-masing sibuk sama gadgetnya atau sibuk dengan pikirannya sendiri. Tampak pergi ke gereja sama-sama sih, tetapi tidak pernah ada persekutuan di luar kegiatan gereja yang dilakukan di tengah keluarga misalnya gitu. Jadi bisa saling berbicara tentang kesibukan masing-masing, tapi nggak pernah bicara apa yang ada di dalam hatinya, apa yang ada dia pikirkan, apa yang ingin dia curahkan. Makanya kan tadi kan gitu ya, di rumah mungkin kita susah ngomongnya. Begitu ditanya sama Pak Andi, apa sih yang saudara harapkan, lalu kemudian curhat gitu, curhatnya di gereja, curhatnya dalam persekutuan, tapi nggak bisa ngomong sama suaminya. Tadi misalnya ibu, ya mau disayang lah, mau diajak jalan-jalan, gitu. Dikasih uang belanja yang lebih, gitu. Curhatnya di sini, tapi susah ngomong di rumah ya kan, sehingga mudah-mudahan dengan demikian suami bisa ngerti. Di rumah susah ya gue ngomongnya, mumpung ada orang lain dia ngomong jadi suaminya gitu. Tapi bisa saja itu terjadi di dalam kenyataan kita. Susah ngomong ketika berdua gitu. Kenapa ya? Aneh. Dulu waktu pacaran kenapa nggak susah ya? Waktu pacaran kenapa kita nggak susah ngomong sama dia? Tapi setelah berkeluarga sekian lama kita jadi susah ngomong sama dia. Kayak males gitu ngomong sama dia. Entah apa yang membuatnya demikian gitu kan. Nah, akhirnya saudara-saudara, banyak keluarga yang kelihatannya masih utuh, tapi sebenarnya sudah rusak secara relasi. Ya udah bertahan aja lah. Dan sering kali dikatakan bertahan demi siapa? Anak. Selalu anak jadi alasan untuk bertahan. Padahal itu satu kata yang sebenarnya pantang untuk dilakukan. Karena begini, berarti anak itu bempernya pernikahan saudara itu ya, untuk bisa membuat keluarga ini bisa bertahan. Loh, yang menikah saudara, kenapa anak yang jadi bantalannya gitu? Yang menikah kan kita, ya kan? Jadi tanggung jawabnya itu kan harusnya ada di kita, bukan di anak gitu. Nah sehingga akhirnya gini, kalau masing-masing pasangan nikah ini tidak bisa merasa bahwa pernikahan ini bisa terus berjalan karena dia adalah alasannya dan bukan anak, ya, bukan sekedar anak. Karena anak satu kali akan grown up, satu kali akan dewasa, satu kali akan pergi juga meninggalkan kita membangun keluarganya sendiri. Lalu dengan alasan apa kita bertahan dalam pernikahan itu? Menurut saya bukan anak. Tapi saudara masih bisa menemukan tidak bahwa pasangan saudara itu adalah alasan saudara untuk terus bisa menjalani kehidupan pernikahan saudara, bukan anak. Nah, saudara, di dalam hal inilah kemudian kita lihat ya di dalam spektrum yang lebih besar. Ini kan kalau dilihat di Indonesia, krisis keluarga yang begitu tinggi, 1.200 pasangan nikah bercerai setiap harinya, katakanlah begitu. Ternyata kalau saudara bandingkan dengan dunia, dengan negara-negara lain, Indonesia ini masih termasuk bagus. Kalau saudara bandingkan dengan Portugal, Eropa ya, saudara bandingkan dengan Spanyol, kita itu masih belum ada apa-apanya. Lebih gawat lagi itu yang di negara-negara sekuler itu. Nah, di dalam riset, dalam penelitian dikatakan begini, mengapa apa hal yang membuat orang bertahan untuk akhirnya tidak memilih rangka cerai? Salah satunya adalah agama. Salah satunya itu adalah agama. Artinya gini, ketika ada di negara sekuler, orang udah gak pusing, mau cerai ya cerai, gitu, gak ada pagernya gitu. Sebenarnya kekristenan yang mengajarkan kepada saudara tentang apa artinya berkeluarga, apa artinya pernikahan, apa artinya di dalam Kristus, apa artinya bertumbuh, itulah yang membuat saudara akhirnya mengerti dan tidak memilih jalan itu gitu untuk memecah kehidupan keluarga. Nah itu kan secara umum risetnya itu apa sih yang menahan orang pada akhirnya tingkat perceraiannya tidak begitu tinggi dibandingkan negara-negara Eropa. Untuk Indonesia, India lebih kecil dari kita sebenarnya. Dan orang mengatakan Hindu di Indonesia itu kan Islam, Kristen gitu ya. Agama itu memiliki pengaruh kuat untuk membuat orang tidak bercerai. Demikian menurut riset. Tapi mari kita lihat lebih jauh ya untuk pemahaman kita bersama tentang hal ini. Kita akan masuk kepada konsep ini juga. Berikutnya.
banyak keluarga Kristen itu berhenti bertumbuh? Itu kan pertanyaan awal kita. Kenapa banyak keluarga Kristen itu berhenti bertumbuh? Ada beberapa alasan, saudara. Yang pertama gini, kita mengira persoalan keluarga ini adalah persoalan horizontal yang berkaitan dan kelihatan langsung ini. Horizontal bukan yang bersama dengan sesama ini ya, gitu. Sehingga ketika sebuah keluarga itu mulai mengalami masalah, segera yang kita pikirkan dan kita cari penyebabnya apa. Ada yang mengatakan, oh komunikasinya jelek, oh karena kehidupan ekonomi keluarga itu jelek sekali, oh karena anak, karena mertua, karena orang ketiga, karena kesibukan, karena pekerjaan gitu. Itu aja alasannya, kita pikir inilah yang merusak keluarga. Tapi benarkah ini yang merusak keluarga, saudara? Benarkah ini? Saya kasih ilustrasi ya. Saya tuliskan di sini supaya gampang saudara-saudara bisa mengikutinya. Katakanlah gini ya, kalau saudara naik mobil dan mobil itu kemudian tidak bisa jalan. Nah, pada waktu mobil itu nggak bisa jalan, langsung kita lihat apanya nih yang kenapa nggak bisa jalan gitu kan ya? Apa yang mungkin kita lihat bannya, mungkin kita lihat mesinnya, mungkin kita lihat bensinnya. Tetapi bisa jadi masalahnya itu justru bukan pada yang kelihatan gitu, tetapi pada kelistrikannya, misalnya gitu ya. Kelistrikan yang membuat semuanya jadi hidup, gitu kan? Jadi sama sebenarnya dengan keluarga ini, gitu. Kadang-kadang kita pikir ini masalahnya kayak apa sih keluarga kita ini? Komunikasi, ekonomi, masalah mertua, masalah anak, masalah orang ketiga, masalah apa gitu. Kita selalu mencoba mengidentifikasi, melisting atau mendaftarkan masalah. Padahal mungkin sebenarnya bukan di situ masalahnya. Justru masalahnya itu tuh adalah sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan di tengah keluarga itu secara vertikal. Karena masalah pernikahan itu nggak selalu masalah horizontal, saudara. Atau kemudian yang membuat kita saling menyalahkan satu sama lain. Gara-gara kamu sih, gara-gara ini, gara-gara itu, gara-gara itu. Pernah nggak saudara pikir bahwasanya masalah keluarga kita itu justru adalah masalah vertikal antara kehidupan orang ini dengan Tuhan? Ya, yang menjadi dasarnya, gitu, menjadi dasar utama masalah. Maka saya bilang nih kepada satu pasang yang sedang saya tangani itu gini, aduh kalian itu ngomong seperti bukan orang Kristen, bukan kayak anak Tuhan. Saya bilang gini ya, begitu pahitnya kamu dengan suami kamu dan suaminya itu juga udah gak percaya lagi. Cuma saya bilang begini ya, selama kalian tidak ada pertobatan, gitu ya, selama tidak ada Kristus di hati kamu, ini gak akan selesai. Gak akan selesai, hancur malah ya, gitu. Karena kamu tidak akan pernah mungkin bisa mengampuni kesalahan suamimu kalau kamu sendiri tidak ada pertobatan dan Kristus yang menolong kamu gitu untuk bisa memberikan pengampunan itu kepada suami. Gak akan mungkin. Itu yang saya katakan bahwa seringkali kita lupa bahwa masalah pernikahan kita ini bukan sekedar masalah horizontal, bukan sekedar masalah komunikasi, itu ekses, itu akibat, saudara-saudara. Tapi masalah utamanya itu lebih kepada vertikal, hubungan vertikal kita dengan Tuhan. Maka kalau kita lihat dengan lebih mendasar secara teologis ya, secara alkitabiah gitu, pada akhirnya setelah sekian lama kita menjalani kehidupan pernikahan itu, kita jadi kehilangan tujuan Allah dalam membentuk keluarga. Maka kita pragmatis banget gitu, mengapa sih kita itu berkeluarga? Mengapa Allah menciptakan keluarga? Lalu jawaban saudara itu lebih kepada ya supaya bahagialah, supaya punya keturunan lah, supaya saling mengasihi lah, supaya tidak kesepian lah gitu. Itu alasan-alasan yang kita pikir benar dalam kita membangun keluarga. Padahal tujuan Allah menciptakan keluarga itu, keluarga ini adalah tempat Allah untuk menjadi setiap anggotanya itu menjadi semakin serupa dengan Kristus. Itu goalnya. Nah pertanyaannya sekarang ya, apakah saudara merasa pernikahan ini atau keluarga yang saudara bangun ini membawa setiap anggotanya itu bertumbuh semakin serupa dengan Kristus? Atau pernikahan ini membuat masing-masing pribadi itu menjadi makin rusak? Karena pernikahan itu saling merusak satu sama lain. Nah, saudara makanya gini ya, kalau tujuan keluarga itu hanya untuk sampai kepada kebahagiaan, nah ketika kebahagiaan yang ada, ketika pergumulan datang, saudara, maka orang-orang yang menikah itu akan mengatakan, wah ini gagal di pernikahan itu.
dia nggak bisa tahan karena merasa tidak bahagia. Atau kalau misalnya tujuan keluarga itu hanya kenyamanan, maka ketika konflik datang, ya, keributan datang, pergumulan datang, masalah datang, rasanya ingin menyerah, rasanya ingin break up, rasanya ingin putus. Tapi kalau tujuan keluarga itu adalah bertumbuh untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus, justru itulah yang menjadi dasarnya. Sehingga apapun yang terjadi sepanjang pernikahan itu, menyenangkan atau tidak menyenangkan, air mata atau tawa, susah atau senang, maka saudara akan punya perspektif, mindsetnya dan cara lihatnya bahwa apapun yang terjadi di dalam keluarga saya ini adalah sesuatu yang membawa saya itu untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus dalam pengenalan saya akan Tuhan. Nah, keserupaan dengan Kristus inilah atau pertumbuhan inilah yang pada akhirnya membuat saudara bertahan untuk bisa, oh ini bisa, ini dilalui. Nah, jadi akhirnya kita tuh kayak naik tingkat terus gitu kedewasaannya. Nah, itu yang saya katakan bahwa kalau itu terjadi di tengah keluarga kita, harusnya masing-masing kita ini menjadi pribadi yang lebih baik satu dengan yang lain, bukan merusak satu sama lain, tapi menjadi lebih baik. Saya katakan demikian bukan berarti kalau begitu apakah tidak bisa ya ada pertengkaran dan bertengkar. Orang kita ini dua pribadi berbeda, saya sama suami saya juga bertengkar, gitu. Ya nggak Pak? Kadang-kadang kalau kita nggak sepakat, tapi pertengkaran itu nggak menghancurkan gitu loh saudara. Pertengkaran itu sesuatu yang memang secara emosional ya pada waktu itu memang kurang baik dua-duanya. Tetapi itu tidak membuat luka yang sangat dalam sampai kayak gimana gitu sampai semakin menjauh dari dia. Enggak, karena ada pertengkaran berarti ya udah gitu. Dan kemudian kita jalankan lagi ya. Saya mengampuni, dia pun juga mengampuni saya karena tidak selalu saya benarkan gitu. Nah, itu berarti ada exercise, ada latihan spiritual dalam hubungan pernikahan itu. Ada latihan spiritualnya tanpa saudara sadari. Makanya saya katakan gini ya, ini bukan soal bagaimana saudara rajin ke gereja, tentang bagaimana bertumbuh itu, bukan sekedar saudara bisa melayani bersama-sama, bukan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, dalam setiap perkataan, dalam setiap relasi, dalam setiap perjalanan, pergumulan yang dilakukan bersama, disitulah letak jalan pertumbuhanmu itu. Nah, sehingga saudara-saudara, betul yang katanya Rick Warren ya, ini pendeta Rick Warren malah mengatakan gini, God is more interested in your character than your comfort. Tuhan Allah itu sangat tertarik untuk pada karaktermu ketimbang kenyamananmu, gitu. Jadi kalau saudara bermimpi, kalau saya menikah sama dia, saya harus nyaman setiap waktu. Ya itu mah ada di negeri dongeng, gitu. Gak ada. Udah pastilah ada rasa tidak nyaman. Tapi jangan cepat-cepat mengatakan rasa tidak nyaman itu adalah sesuatu yang menghancurkan keluarga. Oh, belum tentu. Tapi rasa tidak nyaman itu adalah sesuatu yang justru sedang membentukmu untuk memiliki perenungan-perenungan, refleksi-refleksi yang pada akhirnya saudara bisa mengambil keputusan apa untuk keluarga itu. Ya kan? Nah, kalau misalnya kita selalu merasa bahwa nggak boleh ada keributan, nggak boleh ada pertengkaran, nggak mungkin. Itu tidak mungkin. Kita ini dua orang yang berbeda hidup dalam satu rumah tangga, gitu. Yang cara berpikirnya aja berbeda, gitu. Perspektifnya bisa lain, gitu kan? Responnya bisa lain. Bagaimana mungkin kita mengatakan kita nggak boleh bertengkar? Nggak apa-apa bertengkar, tapi yang paling ngeri adalah ketika pertengkaran itu sudah tidak ada lagi jalan damai. Nah, saudara-saudara, itulah yang perlu kita perhatikan baik-baiknya, bahwa ternyata sesungguhnya banyak kali kita ini tidak bisa bertahan dengan baik dalam kehidupan rumah tangga itu karena kehilangan tujuan Allah dalam pernikahan. Ingat baik-baik, tujuan Allah untuk menyatukan saudara dan keluarga itu adalah supaya masing-masing anggotanya menjadi semakin serupa dengan Kristus, dan itu artinya semakin bertumbuh, gitu. Nanti kita akan lihat bagaimana mengevaluasi hal ini. Nah, berikutnya saudara-saudara, kenapa ya banyak keluarga Kristen berhenti bertumbuh itu karena pertumbuhan rohani itu banyak kali tanpa kita sadari setelah sekian lama kita menikah dan berkeluarga digantikan oleh keberhasilan lahiriah, gitu. Katakanlah rumahnya lebih besar, mobilnya baru, anak masuk sekolah favorit, liburan ke luar negeri, gitu kan, kayak itu tadi pengen liburan, pengen wisata, gitu, pengen jalan-jalan, karir meningkat dan rutin itu sudah bagus. Wah,
wah berarti ini kehidupan keluarganya udah ideal banget, udah bagus banget. Kita pikir itulah yang namanya keberhasilan keluarga. Kita pikir itulah yang namanya diberkati, gitu ya. Kita pikir itulah yang namanya rahmat Tuhan, anugerah Tuhan dalam keluarga. Kalau misalnya saudara menerima semua itu. Lah kalau enggak, coba nih ya, saya katakan gini, coba kapan terakhir kali Anda mengevaluasi karakter yang berkembang di setiap anggota keluarga saudara? Kalau evaluasinya itu hanya pada keberhasilan, punya rumah bagus, mobil bagus, anak sekolah favorit, gitu kan ya, liburan luar negeri rutin, misalnya kayak gitu. Kalau itu tanda keberhasilan dan tanda bahagianya, sebenarnya itu semua sekali gampang sekali dirusak. Tapi kalau saudara jujur ya, tanya kepada dirimu sendiri, kapan terakhir kali saudara mengevaluasi karakter kita di tengah keluarga itu? Coba lihat, semakin lama berkeluarga ya, membina rumah tangga, apakah kita ini menjadi orang yang semakin mudah mengampuni, atau kita ini malah menjadi orang yang begitu keras dan sulit mengampuni? Selama sekian lama berkeluarga, apakah saudara lihat anak-anakmu itu menjadi anak-anak yang sangat mengasihi Tuhan oleh karena melihat ayah ibunya juga sangat mengasihi Tuhan? Apakah sebagai pasangan suami istri, saudara semakin memiliki cinta dan respect satu sama lain setelah sekian lama menikah? Atau malah tambah nggak bisa komunikasi sama dia? Itu artinya nggak tumbuh, gitu kan ya? Meskipun duitnya tetap ada, uang belanja masih ada, gitu. Tapi nggak tumbuh, gitu. Apakah pasangan kita itu semakin menikmati tidak melakukan kegiatan rohani bersama, misalnya doa bersama, pesta keluarga dan sebagainya, semakin menikmati tidak? Saudara, ini adalah evaluasi yang kita harus bangun. Kadang ya saya merasa gini, memang betul sih kita tuh dibesarkan itu dengan latar belakang keluarga dan cara berkomunikasi di tengah keluarga yang berbeda-beda. Saya ini sama suami saya, ini contoh kecil ya, tapi saudara bisa pikirkan. Saya lihat beberapa, memang ini terkait dengan budaya sih ya, tapi menurut saya kita bisa kok menciptakan budaya keluarga kita sendiri. Saya bahkan cara berkomunikasi nih, kalau kita bercanda atau apa, saya sama suami saya tuh nggak pernah lugu-lugu. Saya, aku, kamu gitu ya. Kalau misalnya kadang-kadang saya suka keceplosan nih, gua gitu, gua, oh iya. Lah, sebenarnya sudah itu bukan sekedar masalah gua lu, bukan cuma sekedar masalah bahasa, tapi bagaimana kita memanggil dia dan bagaimana kita menyebut diri kita sendiri. Itu adalah masalah respektasi dan boundary, batasan yang harus ada sebenarnya. Untuk give my respect to you, and you give your respect to me. Maka saya 25 tahun gak pernah gua dan lu tuh sebagai percakapan saya dan suami saya. Untung ada dia di sini, jadi dia karena menurut saya ya bahasa itu menciptakan culture. Bahasa itu adalah kultur. Jadi kultur apa yang saudara bangun di tengah keluarga saudara itu menentukan sebenarnya bagaimana saudara memperlakukan pasangan itu. Kadang ya ketika sudah tidak ada boundary antara suami dan istri itu, dan kemudian dia bisa melemparkan kata-kata apa saja udah gak pakai mikir lagi, itu ngeri banget itu yang saya lihat pada dua orang yang saya sedang tangani. Aduh, kata-katanya itu sampai saya pikir kok gitu ya cara ngomongnya antara suami istri. Cara memakinya betul lebih ngeri dari apapun juga gitu. Kalau menurut saya itu sudah bukan lagi komunikasi yang seharusnya di antara suami istri. Jadi menurut saya saudara ya, tentu masing-masing saudara tidak harus seperti kami. Cuma menurut saya bagaimana saudara berbicara kepada pasanganmu itu menentukan kultur apa yang saudara bangun di tengah keluargamu itu. Anak-anak itu akan lihat. Karena anak-anak akan belajar dari orang tuanya. Gitu. Bagaimana orang tuanya berbicara satu sama lain. Dan dia akan nurun gitu. Nanti terus pada keluarganya sendiri. Berbicara dengan respect. Saya pernah satu kali berangkat seminar di Kalam Kudus Sorong ya, tentang respektasi. Mungkin satu kali perlu ya. Ada seminar. Bagaimana sih memberikan respect antara suami istri itu supaya memang bisa muncul gitu bahwa dia adalah orang yang tetap saya hormati meskipun dia adalah suami saya atau istri saya.
Dan cara menghormati bukan hormat kayak gini juga gitu. Tapi dengan bagaimana saudara membangun kultur keluarga, sehingga pada akhirnya cara kita bicara ini mempengaruhi juga pertumbuhan kita. Jadi tetap kita bisa memberikan hal-hal yang baik di tengah keluarga ini. Nah berikutnya saudara ya, ini alasan yang berikutnya kenapa banyak keluarga Kristen berhenti bertumbuh. Akar terdalam itu gini, relasi vertikalnya itu yang mulai rusak, relasi dengan Tuhan ya, antara masing-masing anggota. Kalau saudara membaca ya dari Mazmur 128, orang sering mengira Mazmur 128 ini adalah Mazmur yang ditulis tentang keluarga, padahal bukan, saudara. Kalau saudara membaca Mazmur 128 tuh di bagian yang ayat yang pertama tuh mengatakan demikian. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan-jalannya. Jadi definisi berbahagia itu adalah terjadi pada orang yang apa? Takut akan Tuhan. Jadi berbahagia itu bukan karena uangnya banyak. Berbahagia itu bukan karena saudara punya mobil dan rumah mewah, bukan. Tapi berbahagia itu terjadi oleh karena ada orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi terhadap teks ini saya menafsirkan demikian. Bukan keluarga yang menghasilkan takut akan Tuhan, tetapi takut akan Tuhan itulah yang menghasilkan keluarga yang diberkati. Jangan dibalik. Jangan saudara berharap, oh keluarga ini kalau saya berkeluarga sama dia pasti akan jadi bagus. Belum tentu. Tergantung orang-orang yang ada di dalam keluarga itu. Anda sebagai suami, Anda sebagai istri menjadi pribadi yang takut akan Tuhan nggak? Hal yang pertama. Maka saya akan katakan begini, banyak orang berpikir begini ya, komunikasi yang baik, training komunikasi, seminar komunikasi dan sebagainya. Tapi memperbaiki nggak? Belum tentu loh saudara-saudara. Jadi saya ingin katakan begini, komunikasi yang baik itu belum tentu membawa kepada kebahagiaan keluarga. Karena menurut Alkitab ya mengatakan begini, takut akan Tuhan itulah yang kemudian akan membentuk karakter seseorang. Ketika karakter itu terbentuk, maka relasi dipulihkan, maka kemudian keluarga menjadi bertumbuh dan merasakan kebahagiaan yang sejati, yang bukan ditentukan oleh masalah teknis seperti komunikasi, materi dan sebagainya gitu. Tentu komunikasi itu penting, karena menurut saya komunikasi itu mengikuti apa yang ada di dalam hati dan diri kita ini. Karena cara saya berkomunikasi kepada suami saya itu sangat ditentukan oleh kerohanian saya, saudara-saudara. Kerohanian dia juga, gitu. Nah, sehingga pada akhirnya kita akan tahu bahwa ternyata yang membawa kebahagiaan kepada keluarga kita itu adalah rasa takut akan Tuhan itu. Yang pertama-tama harus ada. Itu yang saya katakan. Ketika hal ini tidak ada lagi di dalam diri kita, sangat berbahaya sekali. Maka Mazmur 128 itu mengingatkan kita bahwa akar keluarga yang bertumbuh itu adalah relasi vertikal yang sehat dengan Tuhan itu dulu. Dan itu harus ada pada masing-masing orang. Ini bukan sekedar masalah saudara ke gereja bareng-bareng, tapi tentang bagaimana saudara-saudara itu di dalam hati sendiri itu mengalami pertobatan yang sejati, kelahiran baru yang sejati, memiliki rasa takut akan Tuhan, rasa cinta akan Tuhan yang besar, karena itu adalah sumber segala-segala hubungan yang ada, termasuk hubungan di dalam keluarga kita. Barulah kita bisa menemukan apa artinya kebahagiaan di dalam rumah tangga. Maka ada satu pernyataan dari seorang teolog yang bernama Sinclair Ferguson. Dalam bahasa Inggris dia mengatakan begini. Kalau saya terjemahkan langsung ya, dia katakan begini. Takut akan Tuhan itu adalah digambarkan sebagai percampuran yang begitu indah antara rasa hormat, sukacita, kagum, senang, dan ketaatan di hadapan Allah. Itulah rasa takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itu bukan berarti kayak orang ketakutan hukum atau takut melihat hantu atau takut gelap, bukan. Tapi takut, tetapi hidup yang penuh dengan kesadaran bahwa Tuhan itu hadir di keluarga saya, dalam diri saya, di setiap aspek hidup saya. Kesadaran akan Tuhan itu ada di mana-mana. Itulah ekspresi takut akan Tuhan. Maka saudara-saudara, sebelum Anda begitu marah gitu ya, memaki-maki istri apalagi sampai mukul ya, saya
ingat Tuhan. Dan itu yang menahan untuk tidak melakukannya seemosi apapun. Karena takutnya akan Tuhan, kesadarannya akan Tuhan. Nah, kesadaran akan Tuhan ini muncul dari kehidupan spiritualitas yang tumbuh. Kalau nggak takut dia, saudara-saudara, dia injek-injek istri sampai mati pun dia nggak takut. Dia maki-maki dengan omongan yang sangat kasar, seluruh kebun binatang keluar kalau dia ingat nama-namanya gitu ya. Apa aja dia sebutkan gitu ya untuk memaki orang. Dia nggak takut. Tapi orang yang takut akan Tuhan, dia tidak akan mungkin melakukan itu. Mengatakannya pun nggak bisa. Saya merasakannya. Saya bisa mengatakan, mulut saya ini nggak mungkin bisa mengatakan orang. Apalah dia namanya gitu, kita maki-maki dia, nggak bisa. Saya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kesadaran akan Tuhan yang tinggi itu yang membuat saya tidak mungkin melakukannya. Termasuk berselingkuh, termasuk membentak-bentak anak, gitu ya, pukul-pukul anak, misalnya gitu ya, atau menyakiti pasangan kita. Takut kita melakukan. Takut melakukan. Nah, akhirnya kita lihat bahwa pertumbuhan rohani itu dimulai ketika Tuhan itu hadir di setiap sudut rumah, di setiap relasi. Barulah saudara-saudara ya, kita itu bisa terjaga gitu. Katakanlah ya, istri yang curiga sama suaminya, entah dia main dengan siapa di luar sana gitu ya. Mau saudara liatin HP-nya 24 jam, dia punya cara yang lebih hebat daripada pengawasan saudara. Gak bisa, kita gak bisa ngawasin satu sama lain. Jadi akhirnya gini, rasa keras yang muncul ya, saya pikir saya tidak perlu sih bongkar-bongkar HP dia gitu ya. Atau dia juga gak perlu bongkar-bongkar HP saya gitu, ngapain juga gitu. Kalau memang kita sudah ada rasa percaya gitu. Dan saya juga tidak bisa mengawasi apa yang dia lakukan di HP, gak bisa gitu. Nah jadi pada akhirnya saya hanya tahu gitu, selama saya dan dia adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, harusnya pernikahan kami ini terjaga. Makanya saya katakan saudara ya, jangan mikir sekedar horizontalnya, gitu. Jangan mikir praktiknya apa yang hal-hal yang fenomena yang kelihatan, gitu ya, sekedar komunikasi, sekedar materi, gitu ya, apalah yang selama ini mungkin sudah pikir itu adalah masalah di tengah keluarga. Itu adalah ekspresinya, tapi sumbernya itu adalah tentang takut akan Tuhan itu ada apa enggak. Maka akhirnya kita harus belajar begini. Mungkin selama ini kita berpikir kita membutuhkan komunikasi yang lebih baik, itu benar. Mungkin kita berpikir kita membutuhkan lebih banyak waktu bersama, itu juga benar. Tetapi sebelum semuanya itu, keluarga kita tuh membutuhkan satu dasar yang jauh lebih kuat, yaitu mengembalikan Tuhan ke pusat kehidupan keluarga. Barulah saudara bisa betul-betul merasakan itulah keluarga yang sebenarnya, gitu kan? Sebab ketika relasi vertikal itu dipulihkan, Tuhan akan mulai mengerjakan pemulihan-pemulihan yang sifatnya horizontal, termasuk tentang bagaimana saudara berkomunikasi, berelasi, percaya, dan seterusnya. Ini bagian yang pertama. Kalau tidak memiliki keterpusatan hubungan kepada Tuhan ini, maka keluarga kita ini akan mudah sekali hancur. Tetapi kalau misalnya saudara berpusat kepada Tuhan, meskipun mungkin ya, tentu kita tidak harapkan suamimu atau istrimu atau anakmu satu kali jatuh sejatuh-jatuhnya, hancur sehancur-hancurnya, mengkhianati dirimu, melukai dirimu, menyakiti dirimu. Saudara itu masih punya rasa mengampuni yang besar dan tidak memilih untuk bercerai. Meskipun lukanya berat, tapi masalahnya saudara tahu bahwa yang menyembuhkan luka itu bukan dia. Yang menyembuhkan luka itu adalah Tuhan. Yang membuat saya itu bisa pulih sehingga saya bisa menolong dia untuk dia bisa kembali hidupnya benar. Saudara tahu nggak ya, relasi yang paling ketat, yang paling sulit, yang paling rumit itu adalah keluarga. Sulit, karena kita terus-terusan sama dia, bersama terus berpuluh-puluh tahun dengan orang yang sama. Jadi selama kita tidak punya kasih yang besar dari Tuhan untuk bisa mengampuni apapun alasannya, rusaklah keluarga itu. Makanya saya bilang begini ya, keluarga itu hanya
bisa bertahan ketika kasih Kristus melingkupi hati masing-masing keluarga. Kalau nggak bisa. Kita ini kan manusia, makhluk yang paling gampang luka sebenarnya. Tetapi selama kita punya kasih Tuhan, kita bisa mengampuni dia dan bahkan menolong dia untuk menjadi lebih baik ketika dia hidup bersama dengan kita. Ya biarlah Tuhan sendiri yang terus mengajar dia, tapi bagian saya adalah saya menolong dia. Toh Tuhan sudah berikan dia sebagai pasangan kita, ya kan saudara? Ketika saya yang jatuh, ya dia yang tolong saya lah, gitu. Sehingga begini ya, orang mengatakan gini ya, aku kalau pasangan saya salah apa aja boleh, asal jangan berselingkuh. Menurut saya, saudara ya, nggak ada kata asal gitu. Nggak ada perkecualian dalam pengampunan. Bayangkan ya, apakah Kristus mengampunimu dengan perkecualian? Apakah Kristus mengampuni kita dengan perkecualian? Nggak ada perkecualian dalam pengampunan. Nah sehingga akhirnya gini ya, ketika kita belajar menjadi seperti Kristus, maka saya tadi kan katakan gini, dalam hubungan berkeluarga itu yang terjadi itu adalah kita belajar untuk menjadi seperti Kristus. Ya lakukan seperti yang Kristus lakukan di tengah keluargamu. Itu yang harus kita pelajari bersama. Nah, akhirnya kita harus sampai pada pengertian begini. Jadi seperti apa keluarga yang bertumbuh itu, gitu kan ya? Apakah jika keluarga rajin ke gereja, rajin doa, baca Alkitab, melayani udah pasti bertumbuh? Belum tentu, saudara-saudara, belum tentu. Bisa seperti yang tadi Ibu katakan, itu topeng-topengnya aja, itu kelihatan dari luarnya aja, tapi dalamnya belum tentu, gitu. Maka saudara ya, sekali lagi saya katakan, saya tidak akan lebih detail lagi di bagian ini, tetapi saya ingin mengingatkan bahwa pertumbuhan rohani itu dimulai dari hubungan kita dengan Kristus. Dalam teologi Kristen, saudara perhatikan ya urutannya. Dalam teologi Kristen, perubahan perilaku itu mengikuti identitas seseorang di dalam Kristus. Itu sebabnya keselamatan lebih dulu diberikan kepada kita, barulah pertobatan dan kelahiran baru. Kelahiran baru dan pertobatan terjadi. Kalau saudara lihat strukturnya surat Filipi, dia bicara tentang keselamatan lebih dulu, barulah dia katakan kerjakan keselamatan itu. Tapi kita ini seringkali menuntut perubahan orang lebih dulu, baru kita bisa melakukan yang baik pada orang itu. Jadi akhirnya padahal saudara-saudara, perubahan itu, perilaku itu mengikuti pertobatan di dalam dirinya sendiri. Saudara mau sampai mati meminta suami saudara berubah atau istri saudara berubah, selama dia tidak bertobat, gak bisa berubah dia. Maka saya katakan begini, banyak keluarga Kristen yang terbalik, saya bilang begitu kan di dalam slide ini. Mereka ingin mengubah perilaku pasangannya, padahal Allah lebih dulu mengubah hati kita. Jangan cepat-cepat menuntut dia berubah selama saudara belum memenangkan jiwanya untuk kembali kepada Kristus itu. Jadi masalah keluarga itu tidak pernah selesai hanya dengan memperbaiki perilaku, saudara. Karena 1-2 bulan mungkin baik, tapi di bulan keempat dia ancur lagi gitu. Kalau hanya perilakunya. Jadi selalu dimulai dari pembaharuan hati. Maka dengan demikian, saudara, kita harus belajar bahwa hubungan vertikal itu menjadi dasar dari hubungan horizontal. Nah, di dalam hal inilah kita boleh mengenal satu istilah hubungan Kristus dengan gerejanya itu dibangun di atas anugerah, gitu. Sehingga pernikahan kita itu atau hidup berkeluarganya kita ini bukan didasarkan pada tuntutan, tetapi pada anugerah. Ada istri John Piper namanya Noel Piper, dia mengatakan begini, Kristus mengejar gereja dengan anugerah, memelihara gereja dengan anugerah, menyempurnakan gereja dengan anugerah. Nah, apakah keluarga kita itu dibangun dengan pola yang sama seperti yang Yesus lakukan gitu? Yaitu berdasarkan anugerah. Atau kita ini menjadi orang yang kita cepat kecewa, cepat nuntut, cepat menghakimi, cepat nyerah. Itu karakter apa yang muncul dalam keluarga kita ini? Kalau bukan anugerah, maka kita akan menjadi karakter-karakter yang buruk itu semakin banyak muncul di tengah keluarga kita. Maka akhirnya percakapan dalam keluarga itu bisa begini, suami akan berkata, ya saya mau berubah, asal dia berubah juga dong. Dia berubah dulu lah, tunjukin kan dia kepala keluarga. Misalnya kayak gitu ya, misalnya kalau si istri mengatakan, ya kamu mesti berubah. Atau istri berkata, saya akan menghormati kalau suami saya berubah. Modalnya kayak gitu, bagaimana saya bisa menghormati dia? Misalnya kayak gitu. Jadi akhirnya gak ada titik ketemu. Atau orang tua berkata, saya akan sabar kalau anak saya berubah.
Anak akan berkata, saya akan dekat kalau bisa dekat sama orang tua kalau orang tua saya berubah. Jadi semuanya itu menunggu orang lain yang berubah. Kenapa nggak kita dulu yang berubah? Kenapa nggak kita dulu? Karena kalau sekedar nunggu orang berubah, maka itu akan menjadi tuntutan. Tapi kalau kita yang melakukannya lebih dulu, maka itu akan menjadi anugerah. Saudara paham nggak? Kalau kita terus menuntut orang berubah, itulah yang namanya hidup di atas tuntutan. Tapi kalau kita lebih dulu berubah, itulah anugerah yang kita nyatakan kepada keluarga kita. Padahal kalau kita lihat Injil berkata Kristus lebih dulu mengasihi kita ketika kita bahkan masih berdosa. Artinya inisiatif awal itu bukan nunggu manusia berubah, tapi kita yang berubah lebih dulu. Nah, saudara, di dalam hal inilah kemudian kita belajar bahwa pertumbuhan rohani itu selalu menghasilkan kerendahan hati, yaitu menjadi yang pertama untuk memulai. Maka kalau sudah baca di dalam Efesus 5 ayat 21 dikatakan gini, tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kata ini selaras dengan Mazmur 128 tadi. Tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ini Paulus katakan sebelum dia ngasih aturan-aturan tentang hai istri tunduklah kepada suamimu, hai suami tunduklah kepada kasihilah istrimu gitu kan ya, hai anak-anak kepada orang tua atau orang tua kepada anak-anak. Sebelum dia ngomong soal aturan keluarga itu, dia bilang tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi keluarga bertumbuh itu bukan ketika semua orang menang, tetapi ketika semua orang belajar untuk merendahkan diri. Oke, ada 5 menit lagi ya, sedikit lagi ya, ini sudah akan selesai. Jadi kalau saudara lihat di dalam tabel ini, keluarga yang tidak bertumbuh dengan keluarga yang bertumbuh itu munculnya begitu. Kalau keluarga yang tidak bertumbuh itu saling menuntut, saling menyalahkan, mencari siapa yang benar, mempertahankan ego, menunggu pasangan yang berubah. Tapi kalau keluarga yang bertumbuh itu saling melayani, saling mengakui kesalahan, mencari apa yang benar, mempertahankan relasi, mulai berubah dari diri sendiri lebih dulu. Maka kalau saya bisa katakan beberapa hal yang penting ini, kasih itu pada akhirnya bukan sekedar perasaan, saudara-saudara. Tapi mengasihi itu adalah pengorbanan, keputusan. Dunia berkata cinta itu perasaan, tetapi Alkitab berkata cinta itu adalah keputusan. Jadi di sini kita bisa belajar apa yang harusnya kita lakukan. Kasih selalu berkorban, kasih selalu memberi, kasih selalu mendahului, kasih tidak menuntut balas, gitu kan? Itu yang harus terjadi pada diri kita. Maka akhirnya kita menemukan begini untuk menjadi bertumbuh itu ya. Dipenuhi roh itu akan menghasilkan relasi yang baru. Karena Roh Kuduslah yang melembutkan hati, menghasilkan buah roh dalam diri kita, memberikan daya pengampunan kepada kita, mengubah karakter kita. Maka di sini kita bisa menemukan. Seringkali kita berpikir bahwa keluarga itu bertumbuh ketika konflik makin sedikit. Belum tentu, tapi Alkitab menunjukkan sesuatu yang berbeda. Keluarga itu bertumbuh ketika setiap anggotanya semakin menyerupai Kristus. Jadi itu yang menjadi tekanan saya. Semakin kita menyerupai Kristus, keluarga kita itu akan semakin pulih. Maka saya katakan tidak ada teknik komunikasi yang mampu menggantikan pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita. Nah, di bagian yang paling terakhir, saya kasih sedikit lagi waktu ya Pak. Ini hanya teknis saja. Ini mudah untuk diingat karena ini praktis. Apa yang mesti dilakukan? Nah, saudara gini, akhirnya yang harus kita pelajari adalah bagaimana kita itu membangun ritme pertumbuhan rohani keluarga kita. Ini adalah bagian yang paling terakhir dari seminar saya ya, 3-4 slide. Jadi gini, apa sih ritme? Ritme itu kan sesuatu yang terjadi berulang-ulang dalam kehidupan kita. Ritme pertamanya adalah, bisakah kita belajar firman itu menjadi percakapan dalam keluarga? Berapa kali dalam satu minggu di keluarga kita itu mempercakapkan firman Tuhan? Kecuali di gereja. Kadang-kadang orang tua saja untuk membangun kehidupan rohani anak diserahkan sepenuhnya kepada sekolah minggu. Seolah-olah orang tua tidak punya tanggung jawab untuk membangun kehidupan rohani anak-anaknya. Jadi percakapan tentang firman itu tidak pernah ada di tengah keluarga selain hari minggu kalau ke gereja. Maka kita harus belajar untuk memulainya. Ritme yang kedua adalah begini. Doa itu menjadi nafas keluarga. Sementara saat ini banyak keluarga menganggap doa keluarga itu adalah sebuah acara yang disetting khusus gitu, tidak natural.
Padahal ya saudara ya, kalau misalnya anak-anak saudara pergi sekolah, saudara peluk dia, hanya 1-2 baris doa saja yang dia dengar di telinganya, dia tahu bahwa orang tua yang mendoakan dia. Ketika di sekolah ya, saudara peluk dia, saya gitu ya, saudara katakan, Tuhan berkati kamu ya sayang, kamu sekolah yang baik, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara. Oh gitu doang, apa susahnya? Itu setiap hari dilakukan. Saya ingat banget ya, ayah saya pendeta, nama saya juga, papi maminya Pak Robi ini juga orang yang sama. Saya itu kalau saya pergi ya, saya itu dalam mantunya. Kalau pagi dia pasti peluk. Di dalam pelukan itu di telinga saya itu ada doanya gitu. Sampai kita tua, sampai kita dewasa ya, dia selalu begitu gitu. Mami papi itu, papa mama saya juga ya. Tuhan berkati ya, Tuhan sayang, Tuhan pelihara, baik-baik ya gitu. Jadi itu doanya itu muncul secara natural. Itu harus dibangun ritme seperti ini di tengah keluarga, sama kepada suami istri juga. Nah, ritme yang ketiga adalah komunikasi menjadi tempat yang bertumbuh gitu. Jadi komunikasi itu bukan tentang berapa banyaknya kata, tetapi kualitas kehadiran yang nyata di tengah keluarga. Artinya gini, mendengarlah sebelum menjawab, menghargai sebelum mengoreksi, ya kan? Mengampuni sebelum kepahitan itu bertumbuh, berbicara untuk maksud membangun bukan merusak orang, begitu loh. Itu yang harus kita pelajari baik-baik di dalam komunikasi. Ritme 1, 2, 3, 4. Nah, berikutnya adalah ritme yang keempat. Belajar untuk melakukan ini di tengah keluarga, ya. Kasih menjadi budaya keluarga. Itu harus terlihat nyata dan bisa diceritakan atau disaksikan oleh satu sama lain. Pelukan, ucapan terima kasih, permintaan maaf, memberikan pujian atau penghargaan, melayani, makan bersama, tidak melakukan kegiatan lain saat sedang berbicara. Itu harus muncul sebagai budaya keluarga. Dan itu komitmen bareng-bareng gitu. Supaya ada sesuatu yang terbangun. Maka saya katakan gini saudara ya, yang harus kita bangun itu budaya keluarga kita itu apa dari awal saya sudah ngomong seperti itu. Dalam Chinese culture ya, saya pernah dengar nih ada filosofi ini. Sebenarnya 2 kata itu sangat mujarab dalam berelasi, yaitu maaf dan terima kasih. Xie dan puji, kayak gitu ya. Begitu kamu mengatakan maaf, lurulah hati orang. Begitu kamu ngomong terima kasih, orang itu langsung merasa dihargai. Ya, itu hal yang penting sekali. Nah, berikutnya ritme yang kelima ya adalah begini, yang terakhir, keluarga itu menjadi tempat di mana anugerah itu bisa dirasakan. Jadi jika ada anggota keluarga yang berbuat salah, apa sih reaksi pertama yang muncul? Marahkah atau menghakimikah atau dengar dulu gitu, dan kemudian beranugerahlah kepada orang ini. Jangan cepat marah gitu, jangan cepat menghakimi gitu. Kalau misalnya ada salah satu keluarga yang salah, anugerah itu juga bukan berarti membiarkan dosa loh saudara, tetapi menerima orangnya sambil berusaha menolong dia untuk pulih dan tumbuh kembali. Tadi saya sudah jelaskan banyak lebar. Itulah yang disebut dengan pelayanan anugerah. Maka kalau disimpulkan, pelayanan anugerah dalam keluarga itu mendengarkan tanpa menghakimi, menunjukkan kasih yang tulus, membimbing dengan kebenaran yang penuh kasih, mendorong pertobatan dan pertumbuhan di dalam Kristus. Maka saya akhiri dengan kalimat ini. Kita baca bareng-bareng ya. Ini adalah kesimpulan yang paling akhir. 1, 2, 3. Rumah itu tidak pernah sempurna, kadang berantakan, kadang gaduh, kadang penuh air mata, tetapi semua orang tahu bahwa rumah itu mereka boleh gagal, mereka boleh menangis, mereka boleh mengaku salah, karena mereka tahu mereka akan diarahkan kepada Kristus, bukan dibawa lagi. Amin, saudara. Kepingin nggak punya rumah yang seperti ini? Rumah harus menjadi tempat yang aman untuk kita bisa tumbuh sama-sama. Artinya saudara harus bisa menerima kegagalan atau keberhasilan mereka, kejatuhan atau bangkitnya mereka, gitu ya. Oke, saya sampai di sini. Kalau misalnya ada yang mau bertanya atau sharing atau refleksi, silakan. Ya, saya mau bertanya ya Bu. Tadi soal menciptakan culture itu saya setuju sekali. Tapi saya tadi mikir-mikir bagaimana menciptakan kultur untuk suami istri yang mungkin baru menikah. Apakah mungkin untuk mereka yang kalau tinggal berdua mungkin nggak masalah, tapi kalau tinggal sama mertua itu bagaimana Bu? Karena saya melihat banyak masalahnya ada di sana.
membangun culture kedua kok rasanya agak nggak gampang ya. Jadi itu bagaimana Bu? Kira-kira ada trik atau apa untuk mereka yang seperti itu? Yang kedua, karena saya melihat terkadang pernikahan itu udah bertahun-tahun tapi belum terbentuk culture-nya karena masih tergantung dengan orang tua, karena masih di situ soalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya setuju banget bahwa memang relasi dengan Tuhan itu fondasi paling mendasar ya. Tetapi kalau misalnya untuk urusan membangun kekayaan, itu orang bisa jor-joran di sana. Waktu, energi, pikiran terbaik dia berikan di sini, di sana untuk bikin planning bagaimana sampai dari yang nggak punya jadi punya semuanya gitu. Tapi kok kayaknya untuk urusan yang primer sebenarnya rohani ini, tapi orang kok nggak pernah bikin planning, bikin ini, sehingga ya jalan begitu aja seolah-olah ya udahlah, ibarat air mengalir kemana ya begitu. Nah, kira-kira bagaimana menghadirkan satu kesadaran yang lebih ini ya, benar-benar dia punya awareness, memang ini adalah saya mesti upayakan kalau di dunia kerja saya bisa jadi direktur, jadi ini, kenapa kok di dalam urusan ini kok diabaikan gitu. Nah, bagaimana menghadirkan satu kesadaran rohani yang lebih itu Bu, dua pertanyaan. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus ya, dan dalam juga ini pertanyaan. Gini ya saudara ya, sebenarnya konsep keluarga Kristen ini, ketika kita menikah itu artinya masing-masing keluar dari keluarga orang tuanya, ya kan ya, untuk dia membentuk keluarganya sendiri. Tapi kita juga diperhadapkan pada satu kenyataan bahwa tidak serta-merta orang yang menikah di usia muda itu bisa segera keluar dari rumah induknya, rumah orang tuanya, gitu. Dan bahkan kadang-kadang orang tuanya sudah ngeset, apalagi kalau dia anak tunggal, nggak boleh keluar malah dari keluarganya itu. Nah, menurut saya gini ya, yang anak-anak muda itu maksudnya dia harus dibekali dengan, misalnya kayak pemindahan pernikahan itu penting Pak, dibekali bahwa pada waktu kamu menikah itu artinya kamu itu sudah menjadi keluarga yang mandiri gitu. Meskipun secara fisik masih belum bisa keluar dari salah satu rumah orang tua mereka, entah rumah orang tua istri atau suami. Nah, jadi menurut saya setting awal itu tuh yang sangat penting. Sehingga pada waktu mereka menikah, mereka harus duduk bersama dengan orang tuanya untuk mengatakan bahwa papa mama bisa memberikan ruang kepada kami untuk kami belajar membangun keluarga sendiri meskipun kita hidup bersama-sama gitu. Nah, kadang-kala yang tidak cukup bisa diatasi adalah ketika orang tuanya sangat dominan sekali. Sangat dominan sekali. Dengan demikian itu akan terus intervensi begitu dalam dan sulit untuk dibendung. Nah, biasanya saya akan menyarankan demikian. Biasanya ya, saudara-saudara ya, bisa diikuti, bisa juga tidak. Tapi saya ingin mengatakan begini, kalau memang kamu begitu sulitnya dan bahkan terus sampai menyulitkan hubungan di antara kalian berdua, gitu ya, sesedikit-sedikitnya yang kamu punya, gitu ya, sewalah tempat tinggal berdua gitu. Untuk bisa membuat hubungan itu menjadi lebih baik dan bisa membangun kultur bersama gitu. Karena selama kita terus nempel atau ditempeli dan apalagi ini sulit untuk dikasih batasnya gitu, maka pasangan nikah yang punya pemahaman bukan ingin menjauh dari orang tua, bukan, tetap dong harus sayang, harus kunjungan segala macam, harus mengasihi. Tetapi dia harus tahu bahwa ini sudah menikah, ini sudah membangun keluarga. Artinya sementara ini bersama untuk di awal pernikahan, maka lebih baik itu yang harus dilakukan. Entahkah dalam nyewa satu tempat yang kecil, whatever lah itu, tapi dia bisa membangun berdua bersama. Gitu. Nah, itu setting pertama dalam pernikahan itu yang perlu dituntut sedemikian rupa, itu amat sangat penting. Saya ingat banget ya orang tua saya atau bahkan orang tua saya, mama saya, karena waktu saya menikah papa saya sudah nggak ada. Mereka mengatakan, papa saya tuh prinsip gini, kalau anak sudah menikah kamu mesti keluar. Itu papa saya mengatakan. Bukan dia nggak sayang gitu, tapi prinsip dia itu benar menurut saya. Jadi setiap anak-anaknya menikah, meskipun mungkin ya masih belum terlalu kuat, mending dia yang bantuin untuk bayarin sedikit ya, bantuin bayar sewa rumahnya atau bagaimana itu sampai nanti anaknya ini kuat sendiri. Nah, orang tua yang sekarang saudara punya anak-anak mesti berpikir demikian.
itulah cara saudara sebagai orang tua yang bisa membantu anakmu itu untuk hidup lebih mandiri. Dan dia membangun kultur keluarganya sendiri. Karena ya Pak, agak susah itu Pak kalau misalnya terus, kecuali kalau orang tuanya itu bisa mengatakan gini, ada sih orang tua mengatakan gini ya, ini rumah ini besar jadi saya ingin anak saya di sini, tapi dia tahu juga dalam arti tahu diri itu dalam arti gini, ya itu anak saya sudah berkeluarga. Tapi kan berapa banyak orang tua yang bisa berpikir demikian. Nah, jadi memang kita harus lihat gitu ya, pengertian orang tua ini sejauh mana ketika seorang anak yang sudah menikah ikut dengan orang tuanya. Kalau memang sulit, menurut saya lebih baik dianjurkan untuk dia pergi menyewa tempat yang lebih kecil, tapi bisa hidup bersama dengan pasangannya. Kalau enggak, itu sudah buat dari awal dan itu akan sulit memperbaiki. Nah, untuk hal yang kedua, tadi kesehatan sedikit Pak. Hal yang kedua itu tentang kebutuhan relasi dengan Tuhan. Itu kan primer ya. Oh ya, maaf kalau diusahakan. Iya. Oke. Sebenarnya sederhana ya. Manusia ini kan gini, antara yang rohani dengan yang material itu lebih gampang terlihat yang material. Gitu. Kenyamanan hidup itu juga lebih bisa diterima dari sesuatu yang bersifat materi. Nah, itulah sebabnya kenapa sesuatu yang bersifat materi itu dikejar mati-matian, karena dia pikir itulah end up kehidupannya, tujuan kehidupannya. Sehingga kind of normal, gitu. Seperti normal orang kalau mengejar itu, gitu. Ketimbang mengejar Tuhan yang tidak kelihatan, sesuatu yang rohani tidak kelihatan, abstrak gitu. Tapi sebenarnya dibilang abstrak juga enggak, saudara. Karena gini ya, kita perbandingan gini. Kalau misalnya saudara cari, wah usaha bisnis bagus gitu ya, dan kemudian untungnya banyak dan saudara bisa berhasil katakanlah gitu dalam hal materi. Sebenarnya dalam kehidupan rohani kita itu juga sifatnya itu mengejar sebenarnya, ada unsur mengejarnya gitu, mengupayakan gitu, memang tidak terlihat langsung dalam bentuk seberapa banyak uang seperti yang saudara rasakan kalau saudara kerja, tapi yang saudara rasakan itu adalah pertumbuhan ini, perubahan hidupnya itu, karakter saudara, cara berpikir saudara, worldview-nya kita, cara pandang kita terhadap kehidupan, cara kita mengambil keputusan, cara kita bersikap kepada orang lain, cara kita mempertimbangkan, cara kita untuk membangun integritas hidup. Nah, itu didapat dari kalau kita mengejar sesuatu yang bersifat rohani ini. Jadi yang rohani itu seperti membangun diri, membangun kehidupan kita bersama dengan orang lain. Sementara kalau materi itu lebih yang tangible, yang bisa dipegang, yang bisa diginiin, yang bisa dihitung gitu. Nah, sehingga menurut saya ketika kita tidak balance, tidak seimbang melakukannya antara mengejar apa yang duniawi dan apa yang materi ya, dan yang rohani, maka ketika rohani ini sama sekali nggak pernah dipelihara dan nggak pernah diurus, kelihatannya sih berhasil sih. Tetapi nanti dan ujung-ujungnya yaitu cara dia mengambil keputusan, cara dia menghadapi orang, cara dia membawa kehidupannya gitu. Berapa banyak Pak orang-orang yang secara materi itu berhasil sekali tapi hidupnya hancur-hancuran. Keputusan-keputusan itu mengerikan. Gitu. Tidak ada lagi integritas, nipu orang juga nggak ada takutnya, misalnya di dalam bisnis gitu ya. Nah, sehingga harusnya saudara jangan berpikir bahwa sesuatu yang tidak kelihatan itu tidak penting. Justru itu penting sekali, karena wujud di dalam diri saudara ini sebenarnya wujud yang kelihatan. Maka saya katakan begini ya, bagaimana Anda berbicara, bagaimana saudara berpikir, bagaimana saudara mengambil keputusan, bagaimana saudara overcome atau mengatasi konflik, itu depends atau bergantung pada kerohanian saudara. Nah, sehingga pada waktu saudara mengejar itu dengan baik, makanya kan kalau istrinya Paulus itu gini, kerjakan keselamatanmu itu. Udah dikasih keselamatan, tapi nggak dikerjakan. Akhirnya nggak bertumbuh, nggak kemana-mana, di situ-situ aja. Gitu ya, saudara-saudara. Jadi kalau kita bisa lihat sepenting apa ini. Nah, kembali lagi Pak, akhirnya siapa ya orang yang merasa kerohanian itu begitu penting? Adalah orang yang lebih dulu di dalam dirinya itu memahami apa artinya kelahiran baru dan pertobatannya, dan kemudian dia menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan dan dia rindu
ada kerinduan. Selama gak ada kerinduan kepada Tuhan, gak mungkin ada pengejaran terhadap kehidupan Tuhan. Paling dia akan sampai pada ritual aja lah. Pokoknya datang ke gereja, pokoknya ikut ada kegiatan apa yang dia bisa gitu, selama ada waktu gitu kan. Tapi nggak ada kerinduan, nggak ada cinta yang besar. Nih ya, kita kasih contoh ya. Mudah-mudahan bisa ya. Biasanya gereja itu susah banget cari majelis, ya nggak? Cari pengurus, cari apa? Karena orang tidak merasa itu penting, nggak merasa itu sesuatu yang perlu di striving, dikejar dengan penuh daya, sepenuh kekuatan gitu. Karena dia nggak merasa penting, dan dia merasa yang ini lebih penting daripada itu. Gereja yang sehat ya saudara adalah ketika orang-orang itu merasa bahwa pekerjaan Tuhan itu tidak kurang penting dibandingkan pekerjaanmu sehari-hari, dan itu menyatu menjadi satu dan tidak terpisah. Ketika saudara melayani, itu dampaknya kepada pekerjaanmu secara fisik dan materi itu juga akan sangat besar sekali. Jangan saudara pikir bahwa ini mengambil waktu saudara banyak dan kemudian yang ini nanti jadi terbengkalai. Itu tidak mungkin harusnya. Jadi tanggung jawab kita mengerjakan pekerjaan Tuhan itu sama besarnya dengan tanggung jawab kita mengerjakan pekerjaan kita sehari-hari. Dan disitulah pertumbuhan rohani itu bisa terjadi. Nah, yang paling kuat indikatornya itu adalah ketika saudara merasa ada banyak yang berubah dalam kehidupan. Itu yang disebut dengan transformasi. Berubah gitu, makin lama makin baik, makin lama makin baik. Maka tadi di seminar saya tadi di awal itu saya katakan, coba evaluasi seberapa panjang waktu pernikahanmu itu kamu menjadi orang lebih baik tidak dalam pernikahan? Kamu menjadi orang yang bertumbuh nggak? Itu yang menunjukkan. Gitu ya Pak ya. Ya, oke. Ada lagi katakan? Ada lagi nggak teman-teman yang belum kejawab di pikirannya tuh? Ada sesuatu yang masih mengganjal? Ada? Itu kayaknya lagi mikir. Mau ngomong apa? Ayo Hol, silakan Hol. Ini. Udah kasih mic. Intinya udah ruwet kayaknya. Kalau semuanya panas sih. Misalnya ya dalam keluarga itu kan tadi kan ibu bilang hubungannya vertikal dulu, baru nanti ke horizontalnya. Nah kan memang butuh waktu ya, tidak mungkin langsung pas hubungan kita vertikalnya baik terus horizontalnya langsung otomatis baik, perlu waktu. Nah gimana caranya biar apa ya namanya? Jadi kalau misalnya kita berusaha memperbaiki diri gitu kan, agar pasangan kita, keluarga kita menjadi lebih baik. Tapi misalnya kita tidak merasakan ada perubahan yang baik tuh, gitu kan? Misalnya, ini bukan curhat ya, soalnya tadi saya bilang curhat. Ini cuman contoh aja gitu. Misalnya kita udah berusaha memperbaiki diri kita, tapi entah itu pasangan atau anak kita tuh kita tidak melihat ada progresnya gitu, nggak ada perbaikan, padahal kita udah lakukan yang baik misalnya gitu ya. Itu apakah ada yang salah dengan kitanya atau belum waktunya Tuhan? Nah, yang kedua, gimana caranya kita untuk bisa memberikan buat anak-anak sih, lebih biar kita bertumbuh bersama dalam keluarga itu, anak-anak tuh bisa mengenal Tuhan. Karena walaupun kita ajarin harus doa gitu kan, baca Alkitab atau apa kan, anak-anak cuma ya terus walaupun kita udah kasih contoh atau apa, kadang kan anak-anak itu nggak langsung serta-merta mengikuti gitu loh. Jadi ada caranya atau gimana? Kalau kita ini bertumbuh, belum tentu tiba-tiba semuanya jadi bagus semua gitu loh, belum tentu juga. Dan
Dan kadang-kala makanya gini kan tadi saya katakan, kita tidak bisa menuntut orang berubah baru kemudian kita mengatakan bahwa ya saya mau melakukannya. Artinya gini, selama orang-orang yang bersama dengan kita itu belum juga berubah seperti yang kita harapkan, artinya jangan sampai kita yang terkontaminasi oleh mereka gitu. Nah, itu susah, betul, itu susah. Artinya kita yang mesti sabar. Makanya salah satu buah roh itu sabar, ya, dan menguasai diri. Untuk pelan-pelan entah kapan ya, tapi saya percaya pasti Tuhan akan menolong gitu. Memberikan keberadaan saya di tengah keluarga ini memberikan dampak. Keberadaan saya di tengah keluarga ini menjadi saksi. Keluarga saya di tengah keluarga saya ini menjadi tolok ukur perubahan-perubahan yang akan Tuhan lakukan di kemudian hari. Maka saya katakan gini ya saudara ya, menjalani kehidupan ini tidak mungkin tidak dengan iman dan percaya kepada Tuhan. Karena secara mandiri itu kita terus berjalan gitu di tengah pertumbuhan rohani yang tidak sama di tengah keluarga kita gitu. Bahkan di antara suami istri juga bisa tidak sama kadar pertumbuhan rohaninya. Dan menurut saya itu yang harus terus dijaga dan dikembangkan oleh kita. Siapa yang berjalan lebih dulu lah, siapa yang lebih rohani lah dari antaranya gitu. Tapi tidak dengan maksud sombong rohani ya, maksud aku lebih rohani dari kamu, bukan. Tapi melihat challenge-challenge yang bisa muncul gitu ya. Saya tidak mengatakan gini, kalau kita udah sangat rohani kita nggak akan marah kalau kita di-challenge orang. Enggak juga, saya juga marah, saya juga kesel, bisa begitu loh. Tetapi daya pulihnya kita itu cepat Bu gitu. Nah sehingga pada waktu kita dilukai lah oleh keluarga kita ini ya, atau siapapun dia, karena kita rasa bahwa dia nggak berubah, kita itu bisa lebih mudah mengampuni dia dan lebih mudah menerima dan lebih mudah untuk jalan lagi sama dia, coba lagi gitu. Dan itu kayak nggak putus asa terus berjalan bersama. Ya, itu anugerah, itulah pelayanan anugerah yang akhirnya muncul dalam diri kita itu. Nah jadi nggak apa-apa Bu kalau misalnya kondisinya seperti tidak ideal seperti itu. Karena menurut saya konteks yang tidak ideal itu tidak akan menghalangi pertumbuhan kita harusnya. Konteks yang tidak ideal tidak akan menghalangi pertumbuhan kita. Kita punya jalannya sendiri dalam pertumbuhan itu. Nah itu hal yang pertama ya. Jadi menurut saya ketidakseimbangan atau ketidaksamaan pertumbuhan rohani dengan keluarga itu tidak mengapa. Karena pelayanan anugerah justru muncul di sana. Nah, berikutnya sebenarnya sederhana ya Bu ya untuk bisa connecting anak-anak kita itu dengan firman Tuhan yang mungkin kita ajarkan. LAI itu baru launching Alkitab Parenting. Nah, itu menarik. Jadi membacakan 1-2 ayat di telinga mereka sebelum mereka tidur. Ingat ya, Tuhan adalah gembalamu, Tuhan sayang sama kamu. Pakai bahasa kita, tetapi dasarnya adalah Alkitab. Nah 1 ayat, 2 ayat sebelum dia tidur, kan dia jadi ingat gitu. Saudara ya, anak-anak itu bisa banyak lupa apa yang kita ajarkan, tapi perilaku kita memperlakukan dia, mendekatkan dia kepada Tuhan, itu dia yang anugerah. Saya sampai sudah tua seperti udah 50 tahun lebih, saya ingat betul dari kecil bagaimana ayah saya itu memformasi saya terkait dengan kehidupan Tuhan. Saya ingat ya sedikit aja. Waktu saya kecil, kami selalu doa pagi di pendeta kan. Jam 5 pagi udah, saya pengen kesel banget karena saya pengen tidur masih dan dia harus bangun. Tapi papa saya tuh melatih, ayo bapak, ayo doa, nanti saya tidur. Nanti dia bangunin saya. Baca Alkitab nih, kan saya kesel kan hatinya kan. Jadi saya baca itu, cepet-cepet gitu. Oh nggak boleh sama dia, ulang. Saya kesel banget disuruh ulang terus. Ulang sampai menurut dia cara bacanya udah benar. Gitu. Oh ya udah nanti kan baca giliran kan anak-anak sama dia gitu. Jadi kalau saya bilang keturunannya cepet-cepet gitu baca dia nggak boleh. Dia bilang harus baca yang benar. Kalau dia sebelum benar suruh ulang. Nah itu formasi yang kita bisa lakukan kepada anak-anak. Sekali waktu kita yang bacain, sekali waktu dia yang bacain. Nah jadi mungkin anak-anak itu merasa ngapain sih kayak gini-gini gitu. Tapi kita yang mesti tahan, namanya kita yang melakukan formasi. Kita yang mendidik, kita yang membentuk dia, kita yang memformat anak itu. Meskipun tentu anak itu ada di tangan Tuhan, tapi kita adalah parent harus memberikan formasinya. Nah jadi bisa pakai tools Bu, dari guru-guru sekolah minggu atau bahkan tadi yang saya katakan belilah Alkitab Parenting itu pasti Alkitab yang sudah disesuaikan itu maksud parenting.
Oke, masih ada. Yang tadi Oke. maksudnya kalau misalnya kita yang jadi kan tadi kan yang penting kitanya gitu kan, nggak boleh terbawa sama yang lain walaupun yang lain tidak ada perubahan. Ini agak sedikit melenceng sih, cuman memang kalau dari lagi banyak yang terjadi juga. Misalnya kita gimana caranya kalau misalnya amit-amit pasangan itu kayak selingkuh gitu kan? Apakah tetap kita maksudnya kayak tetap berusaha untuk memaafkannya gitu kan dengan segala macam kesalahannya gitu, atau pertanyaannya sih gini, apakah ada batasan di mana sampai ya udah pernikahan ini nggak bisa diteruskan gitu? Bahwa karena kan sekarang banyak banget ya, entah mengapa kalau di Indonesia saya merasa kalau ada berita tentang apa tuh tiba-tiba banyak banget kejadiannya, kayak lagi perselingkuhan nih, banyak banget nih selingkuh, ditangkap-tangkepin, ketahuan atau bikin apa gitu kan. Jadi kan ya jujur aja kita jadi takut juga ya sebenarnya nih, memang balik lagi tadi seperti yang Ibu bilang, kalau kita tahu pasangan kita sama-sama takut akan Tuhan, kita percaya gitu kan. Ya kita percaya pasangan kita, tapi setan-setan di luar sana itu kan terus menggoda juga gitu kan. Jadi juga gimana gitu. Jadi apakah dalam pernikahan Kristen itu memang sama sekali tidak boleh ada perceraian sama sekali apapun kasusnya? Kalau di perjanjian lama kalau nggak salah ada ya, misalkan ada keluarin surat cerai gitu kan. Nah, kalau misalnya itu gimana Bu? Perceraian itu menurut saya bukan tidak bisa terjadi, bisa terjadi, even di antara orang Kristen gitu. Apabila memang sudah amat sangat dalam posisi yang tidak bisa disatukan dan saling membahayakan satu sama lain. Karena kalau diteruskan bisa saling bunuh kan orang. Dan itu sangat membahayakan. Artinya gini, ketika sudah tidak ada lagi kemungkinan terlihat oleh kita ya sebagai orang yang melihatnya itu seperti tidak ada lagi kemungkinan pertobatan pada diri orang itu gitu ya. Dan pada akhirnya dan itu saling membahayakan, menurut saya itu sudah harus misalnya KDRT misalnya gitu ya, dan itu sudah kayak setengah mau jalan membunuh satu sama lain gitu. Menurut saya itu tidak mengapa gitu direstui gitu, berpisah gitu. Tetapi menurut saya begini, makanya tadi saya bilang gini ya, pengampunan itu tidak ada exception, tidak ada pengecualian. Jadi kalau Ibu tanya sama saya, apakah perselingkuhan itu adalah satu hal yang menjadi alasan yang paling kuat untuk orang berpisah? Menurut saya tidak bisa juga. Tidak bisa. Karena begini, selama orang ini mau bertobat dan kita juga memiliki kekuatan dari Tuhan ya untuk bisa mengampuni dia dan mencoba lagi bersama gitu. Dan kemudian Tuhan memulihkan hubungan itu meskipun dia pernah berkhianat, meskipun dia pernah melukai kita dengan begitu sangat gitu ya, mengkhianati kita dan apapun namanya itu. Tetapi disitulah tuntutan, bukan tuntutan ya, kayak misalnya dorongan gitu, dorongan untuk menyatakan anugerah kepada orang ini adalah sesuatu yang menjadi PR besar dalam kehidupan, katakanlah korbannya gitu, entah suami atau istri, bisa selingkuh atau suami selingkuh gitu. Dialah yang dipilih oleh Tuhan untuk menerima kembali. Ingat gak ceritanya Hosea? Hosea tuh gak kuat aku sama perempuan ini Tuhan, tapi Tuhan bilang pergi kamu, kembali kamu ke rumah pelacuran itu, ambil perempuan itu. Jadi gambaran Allah dengan Israel itu adalah Israel itu gambaran perempuan yang melacurkan dirinya sendiri gitu, dan mengkhianati kesetiaan Tuhan, dan Tuhan ambil dia lagi dan terima. Nah, menurut saya sampai pada batas itu ya, ketika itu dilakukan, wah itu sungguh ajaib. Sebenarnya bukan kita yang kuat, karena kalau kita hanya mengandalkan diri sebagai manusia, wah kepengennya mah selesai nih gitu, nggak kepengen saya hidup sama orang ini gitu. Tetapi kalau misalnya itu adalah bagian dari yang Tuhan percayakan untuk kita alami dalam kehidupan ini, dan dia ingin kita memberikan pelayanan anugerah seperti yang dia lakukan kepada kita, ketaatan kita itulah yang memungkinkan kita melakukannya. Dan kemudian kita belajar untuk, meskipun
nggak secepat yang ibu bilang tadi, nggak cepat ngomong, oh ya kamu baik, kita baik-baik nih. Lama, bisa mungkin setahun 2 tahun kita juga masih mencoba untuk merawat hati kita yang terluka itu gitu. Atau bahkan bisa agak lama, mungkin sekali-sekali mesti keluar juga pikiran itu ketika kita bertengkar. Tapi tidak membreak down atau membreak up pernikahan itu. Jadi kalau ditanya sulit nggak itu, sulit. Makanya saya bilang gini ya, ketika kita sendiri tidak bertumbuh, maka kita tidak akan mungkin memberikan pelayanan anugerah kepada keluarga kita sendiri. Nah itu yang harus dipelajari. Nah di situ kemudian kita bisa transformasi dan melihat bagaimana Tuhan kemudian memulihkan kita dan mendamaikan kita juga dengan masalah. Itu sih Bu yang saya bisa jawab. Jadi saya tidak bisa mengatakan kalau sampai batas mana itu tadi, sampai batas ketika sudah sangat membahayakan. Gitu. Baik ya, kayaknya sih pertanyaannya masih banyak, coba mau diterusin sampai sore kan. Baik ya, udah kita bisa tutup. Baik, kita kasih plus Bu Asli ya. Terima kasih Bu. Ya. Baik, kita akan tutup di dalam doa. Ya nanti